Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam pembelajaran online pendidikan agama Kristen untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Ya, saya ulangi, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Jadi bertumbuh dalam hal kedewasaan secara benar. Nah, untuk pertama kali kita akan membaca Alkitab kita dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah menjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah Allah. Jadi mengajarkan kita untuk kita bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang mungkin tidak benar. Ya. Nah, pada bagian ini penekanan yang ingin diberikan adalah bagaimana kedewasaan ini dicerikan dalam keberanian bersikap, tidak mudah ikut-ikutan dan dipengaruhi oleh teman-teman, atau ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu atau meyakini ajaran tertentu. Ada kalanya pula seseorang dapat berubah pikiran ketika ia mendapatkan tekanan karena suatu sikap dan keyakinan tertentu. Jadi mengajar di sini supaya kalian itu mempunyai pengetahuan yang benar, semakin kritis, bertumbuh dalam sikap yang baik, jadi punya keberanian untuk tidak ikut-ikutan atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh teman-teman atau orang sekitar sehingga kalian melakukan tindakan yang negatif. Nah, kedewasaan dalam hidup sehari-hari. Selain ajaran palsu berupa ajaran-ajaran sesat dalam agama, ada pula berbagai nilai dan rujukan yang ditawarkan oleh dunia sekitar kita. Jadi, hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat dalam agama, mungkin yang informasi-informasi yang tidak benar, harus hati-hati. Makanya kita pentingnya belajar firman Tuhan dengan benar itu di gereja, di sekolah, dan dimanapun, itu supaya kita tidak tersesat, ya. Jangan sampai kita salah dalam belajar tentang agama. Kemudian ada juga ternyata yang nilai-nilai yang rujukan yang ditawarkan oleh dunia ini, ya kita bisa saja terjerumus dengan nilai-nilai atau budaya-budaya yang sebenarnya tidak baik. Karena itulah kita akan melihat hubungan antara bacaan dari surat Efesus 4 ayat 14-15 tadi tentang supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dengan sebuah puisi yang berjudul If. Kalian nanti bisa baca ya, yang di dalam buku paket itu panjang banget, ada beberapa bagian, tapi nanti Pak Roni akan membacakan salah satunya saja, satu perikop saja atau satu paragraf saja, yang ditulis oleh Rudyard Kipling 1865 sampai 1936, penulis Inggris terkenal. Puisi ini berisi nasihat-nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang apa artinya menjadi dewasa. Nah, ini adalah orangnya ya, gambarnya seperti itu. Contohnya aja, jika kau bisa bersabar ketika semua orang di sekitarmu bilang sabar dan mempersalahkanmu, ya, jikalau kamu bisa bersabar ketika semua orang di sekitarmu hilang sabar dan mempersalahkanmu, jika kau bisa percaya diri ketika semua orang meragukanmu, namun berilah juga celah bagi keraguan mereka. Jika kau bisa menunggu dan tak lelah menanti, atau dibohongi, janganlah berdamai dengan pembohong, atau dibenci, janganlah balas membenci. Namun janganlah kelihatan terlalu baik atau berbicara terlalu bijak. Jadi saat orang berdewasa, dia bisa mengatasi hal-hal yang terjadi
yang dalam kehidupan kita. Seperti puisi ini mungkin menggambarkan aspek-aspek kehidupan kita saat kita bertemu dewasa, kita akan bertemu dengan orang lain, dan kedewasaan kita diuji saat kita berhadapan dengan orang lain. Bagaimana sikap kita mampu bertahan atau mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Bukan kita cari-cari masalah, tapi suatu persoalan. Kita bisa memutuskan suatu persoalan itu dengan baik. Pada ketiga bait ya, ada 3 bait ya. Pertama, bait pertama puisi di atas, kita menemukan pelajaran tentang kesabaran ya. Ada rasa kesabaran, rasa percaya diri, berani menghadapi keraguan orang, sabar menunggu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cerdas dan waspada, tidak kelihatan terlalu baik atau bijaksana, tidak tenggelam dalam mimpi-mimpi, sanggup berpikir demi mencapai sesuatu, tidak mudah terhanyut oleh kemenangan atau hancur karena kekalahan. Jadi deskripsi seorang yang dewasa itu sabar, percaya diri, berani menghadapi keraguan. Kamu bisa, kamu bisa ya. Dia mampu, mungkin orang lain meragukan, tapi kamu pasti percaya dan yakin kamu bisa. Sabar menunggu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cerdas, waspada, tidak kelihatan terlalu baik atau bijaksana, tidak tenggelam dalam mimpi-mimpi, hanya bermimpi-mimpi saja, tapi tidak berusaha, sanggup berpikir demi mencapai sesuatu, tidak mudah terhanyut oleh kemenangan atau hancur karena kekalahan. Kalau menang ya bersyukur, kalau hancur ya jangan sampai hanyut atau hancur dalam kekalahan. Nah, proses menjadi dewasa. Dalam puisinya, Rudyard Kipling juga menggambarkan pertemuan itu. Dari kata-kata Kipling di atas jelas sekali bahwa yang penting dalam pertumbuhan itu bukan semata-mata pertumbuhan fisik, bukan masalah badan besar, kamu semakin tinggi, melainkan kematangan bersikap berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Jadi matang bersikap berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Apakah kita mampu menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan ini? Apa kita mampu menghadapi orang-orang yang sekali berperilaku berlawanan dengan apa yang kita ingini? Masih ada. Bagaimana kalau kita dikecewakan dalam hidup ini? Masih ada nanti yang mengecewakan hidup kita. Apa kita akan tenggelam dalam kekecewaan itu? Atau malah mencoba bangkit dan memulai lagi untuk membangun dari sisa-sisa keruntuhannya. Dalam bahasa Inggris, ada 2 kata yang digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjuk kepada usia seseorang, ya, usia. Sementara kata mature atau menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mesti tahu apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan yang salah. Dia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Walaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjamin segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Hati-hati dalam mencari nasihat, diseleksi dulu, amati ATM ya, amati ya dan sebagainya. Amati, tiru dan modifikasi. Jadi jangan semua nasihat orang lain kamu ambil. Jangan apapun yang orang lain sarankan kepada kalian, kalian terima dengan bebas, terima dengan lapang dada, terima dengan seenaknya. Kamu masuk semua, tapi kamu seleksi dulu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak, karena belum tentu juga nasihat orang lain itu 100% benar adanya. Ya, kita tetap harus hati-hati. Semakin dewasa kamu mampu mengambil keputusanmu sendiri, semakin bijak, semakin kritis dalam menerima informasi dari orang lain. Ia akan berusaha untuk berpikir masak-masak sebelum mengambil keputusan. Ia tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat dan pikirannya. Kalau kamu punya argumen tertentu, kalau itu sudah benar ya kamu tidak mudah untuk diubah pikirannya atau pendapatmu. Kalau kecuali mungkin saran dari orang itu baik untuk menunjang ide kita atau
keputusan kita itu ya boleh saja. Ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menuju kepedulian terhadap kesejahteraan orang. Ya, jadi kasus bayi, dan balita, anak-anak, kemudian dewasa, kemudian kalau menjadi orang yang dewasa, kemudian bisa menjadi orang yang bijak. Kebiasaan penuh menurut Alkitab apa sih yang dikatakan Alkitab? Menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 15 seperti yang kita baca tadi. Efesus 4 14 sampai 15 yang mengatakan kita bahwa orang yang dewasa tidak akan mudah mengenai pengaruh atau ajaran yang palsu. Seperti saat ini sekali banyak mungkin banyak orang-orang atau pengajar-pengajar yang tidak berlandaskan dengan baik ajarannya sehingga menyesatkan dan sebagainya. Maka harus lebih hati-hati. Maka penting belajar dengan di sekolah, jelas bahwa orang Kristen seringkali menghadapi masalah berupa ajaran palsu manusia dan berupa-rupa upaya yang menyesatkan. Banyak orang yang berusaha mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes 4 ayat 1 kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangka Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Dengan kata lain, mereka berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari percaya Allah. Orang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Mari kita sebagaimana ajaran-ajaran sesat dikembangkan di sekitar kita. Bagaimana? Apakah kamu mendapat pengajaran? Sudah, jangan percaya pada Yesus. Iman kita kepada Yesus Kristus yang mati buat kita di kayu salib. Jadi jangan pernah tinggalkan imanmu sampai kapanmu, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya seperti dikatakan kenapa Kristen adalah julukan atau mungkin waktu itu adalah olo-oloan yang mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kita. Bukan manusia menjadi Tuhan, bukan, tapi Tuhan yang merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kita semua. Ada dua tema yang menonjol dalam surat Efesus ini. Pertama, bersama, menghidupkan kita bersama-sama, membangkitkan kita, memberikan tempat yang bersama-sama, turut bersama-sama di dalam kita bekerja sama, bersama-sama memberikan kekuatan atau menumbuhkan, membangkitkan saudara-saudara seiman kita untuk bertumbuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita satu tubuh, satu manusia baru. Kita diubahkan dari manusia menjadi manusia baru. Satu pengharapan, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Bertumbuh, jangan sembarangan dalam belajar firman Tuhan. Kamu harus semakin giat, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman. Jadi jangan menjadi pribadi yang hanya bertumbuh fisiknya saja, tetapi sikap dan perilaku dan iman kita harus tetap bertumbuh. Demikian firman Tuhan atau materi pada kesempatan kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan lanjutkan di part yang kedua pada pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.